Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti kegiatan PJJ pada pagi hari ini. Kembali lagi di pelajaran akuntansi pemerintah untuk kelas 11 akuntansi keuangan lembaga. Seperti biasa, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya jika kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar kita diberi kemudahan dalam memahami ilmu, dan ilmu yang kita peroleh nantinya bisa bermanfaat. Ya, untuk pertemuan pada pagi hari ini, pelajaran akuntansi pemerintah, kita akan melanjutkan pada materi yang sebelumnya. Sebelumnya, kita sudah belajar mengenai persamaan dasar akuntansi untuk akuntansi pemerintahan. Dan kita juga sudah mereview jenis-jenis transaksi yang terjadi pada akuntansi pemerintahan. Nah, pada pertemuan sebelumnya juga kita sudah membahas tentang jurnal yang diperlukan dalam akuntansi pemerintahan. Kita review sedikit, ada 2 jurnal yang biasa diperlukan, yaitu ada jurnal finansial dan jurnal pelaksana anggaran. Jurnal finansial ini berbasis akrual pada laporan operasional dan neraca yang digunakan untuk mencatat transaksi terkait aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan pada laporan operasional, dan beban. Sedangkan jurnal pelaksana anggaran berdasarkan basis kas pada laporan realisasi anggaran, sehingga selama transaksi tidak melibatkan kas, maka tidak perlu dilakukan pencatatan. Bahasa gampangnya adalah, jurnal finansial ini mencatat semua transaksi, baik yang berkaitan dengan kas maupun yang tidak. Sedangkan jurnal pelaksana anggaran, di sini hanya untuk mencatat transaksi yang berpengaruh pada kas. Untuk lebih jelasnya, mari kita masuk ke dalam contoh studi kasus. Setelah ini kalian akan melihat beberapa contoh transaksi yang biasa terjadi pada akuntansi pemerintah. Lalu diminta untuk menganalisis bagaimana cara membuat jurnal pelaksana anggaran dan jurnal finansialnya. Kita masuk ke contoh yang pertama. Pada tanggal 12 Januari, pemerintah Kota Semarang menerbitkan surat ketetapan pajak daerah berupa pajak hotel sebesar 14 juta rupiah, merupakan pendapatan SKPD atau pendapatan pajak. Jadi, pada tanggal 12 ini, pemerintah menerbitkan surat ketetapan atau misalnya peraturan bahwa akan ada pajak hotel. Nah, pajak hotel ini akan diakui sebagai pendapatan SKPD. Nah, kalau misalnya seperti ini, menurut kalian, apakah ditulis di jurnal finansial saja, atau jurnal finansial dan jurnal pelaksana anggaran? Coba silahkan difikirkan, apakah ini berkaitan dengan kas atau tidak? Apakah pada saat terjadi transaksi ini, pemerintah sudah menerima kas atau belum? Ya, bagi yang menjawab sudah menerima kas, berarti jawaban kalian belum tepat. Pada saat transaksi tanggal 12 Januari ini, pemerintah baru menerbitkan SKPD, belum menerima pajaknya. Jadi, untuk tanggal 12 ini, tidak dilakukan pencatatan pada jurnal pelaksana anggaran. Lalu bagaimana cara membuat jurnal finansialnya? Yang pertama, SKPD tersebut diakui sebagai piutang pajak daerah. Kenapa piutang? Karena si pemilik hotel nantinya harus membayar kepada pemerintah sejumlah pajak hotel tersebut. Maka disebut sebagai piutang pajak daerah. Lalu yang dikreditnya diakui sebagai pendapatan pajak hotel. Tahu dari mana? Di soal sudah disebutkan di sini merupakan pendapatan. Pendapatannya berupa apa? Berupa pajak hotel. Nah, pajak hotel ini merupakan salah satu bentuk kegiatan operasional. Maka di sini diberikan keterangan LO, pendapatan pajak hotel, laporan operasional atau LO, sebesar 14 juta rupiah. Nah, seperti yang tadi sudah sempat Ibu sebutkan, bahwa jurnal pelaksanaan anggaran tidak perlu dilakukan pencatatan karena di sini baru menerbitkan peraturan tapi belum menerima pendapatan dari pajak tersebut. Kita lanjut ke transaksi yang berikutnya. Transaksi yang berikutnya, bendahara SKPD menerima pendapatan retribusi terminal sebesar Rp2.800.000. Di sini disebutkan bendahara menerima.
bendahara penerimaan SKPD menerima pendapatan. Berarti di sini pemerintah atau bendahara itu sudah menerima kas. Kalau sudah menerima kas, berarti kedua jurnal ini nantinya akan terisi. Lalu bagaimana cara pencatatannya? Yang pertama untuk jurnal finansial, di sini bisa dimasukkan ke dalam kas di bendahara penerimaan. Kenapa? Karena di sini disebutkan nih bendahara penerimaan SKPD. Maka di sini yang didebitnya kas di bendahara penerimaan bertambah sebesar Rp2.800.000. Lalu selanjutnya yang dikredit, kenapa piutang retribusi terminal LO? Karena di sini mirip sama yang tadi di awal. Kalau yang di soal yang pertama kan tadi ketika pemerintah menerbitkan aturan maka diakui sebagai piutang, piutangnya bertambah. Nah, ketika si perusahaannya membayar pajak atau retribusi tersebut, maka piutangnya menjadi berkurang. Maka di sini piutang letaknya di kredit sebesar Rp2.800.000. Lalu bagaimana cara mencatat pada jurnal pelaksanaan anggarannya? Ya, yang pertama adalah perubahan sal, selisih anggaran lebih. Ini berada di debit karena bertambah, kasnya bertambah. Lalu yang dikreditnya adalah pendapatan retribusi terminal LRA. Kenapa di sini LRA? Karena ini berkaitan dengan laporan realisasi anggaran. Gitu, pendapatannya menjadi bertambah sebesar Rp2.800.000, letaknya ada di kredit. Transaksi yang berikutnya, pada tanggal 20 Januari, dalam APBD, bendahara penerimaan SKPD menerima pendapatan retribusi parkir sebesar Rp2.100.000. Nah, ini kurang lebih sama nih kayak yang transaksi yang sebelumnya. Pencatatannya bagaimana? Yang pertama, jurnal finansial sama seperti yang tadi ya. Yang didebitnya adalah kas di bendahara penerimaan bertambah sebesar Rp2.100.000 diletakkan di kredit. Lalu piutang retribusi parkir, karena di sini disebutkan nih retribusi parkir, maka di kreditnya disebutkan piutang retribusi parkir LO, yaitu sebesar Rp2.100.000 di kredit, yang artinya piutangnya berkurang. Selanjutnya, jurnal pelaksanaan anggaran pencatatannya adalah sama seperti yang tadi, yaitu perubahan salnya bertambah sebesar Rp2.100.000, lalu pendapatan retribusi parkirnya di LRA bertambah sebesar Rp2.100.000. Untuk transaksi yang ini dan yang sebelumnya itu jenisnya sama ya, yaitu penerimaan atas pajak dan retribusi. Penjurnalannya pun sama, perbedaannya hanya di sini keterangannya. Kalau yang tadi itu kan dari pajak hotel. Nah, kalau yang di sini retribusi. Kita beralih ke soal selanjutnya. Bendahara penerimaan SKPD menyetor pendapatan retribusi parkir sebesar Rp2.100.000 ke rekening kas daerah. Pada transaksi yang sebelumnya, bendahara itu menerima pembayaran retribusi. Nah, uang retribusi itu kemudian disetorkan ke rekening kas daerah. Atau ibaratnya kalian habis dapat duit, terus duitnya disetorkan ke bank. Lalu bagaimana cara pencatatan di jurnal finansial dan jurnal pelaksanaannya? Apakah dicatat di kedua jurnal tersebut atau hanya salah satunya saja? Ya, untuk transaksi ini karena tidak menambah atau mengurangi jumlah kas, maka tidak terjadi pencatatan pada jurnal pelaksana anggaran. Hanya pencatatan untuk jurnal finansial. Pencatatannya bagaimana? Yang pertama, RK di sini adalah rekening kas PPKD, itu bertambah sebesar Rp2.100.000 di debit, lalu kas di bendahara penerimaan berkurang sebesar Rp2.100.000. Ini itu maksudnya nih kalau bahasa keseharian kita yang gampang adalah uang kita di bank itu bertambah, lalu uang kita yang kita pegang itu menjadi berkurang gitu. Uang cashnya di tangan kita berkurang, tapi uang yang ada di banknya menjadi bertambah. Dan tidak ada pencatatan di jurnal pelaksana anggaran karena tidak menerima ataupun mengurangi kas kita. Karena mau dipegang sendiri ataupun mau di bank, uang ini tetaplah uang milik pemerintah. Tidak bertambah maupun berkurang.
Lanjut transaksi selanjutnya. Bendahara penerimaan SKPD menerima kas untuk pembayaran uang muka papan reklame untuk 1 tahun ke depan sebesar 7 juta rupiah. Menerima kas berarti sudah pasti akan dicatat di kedua jurnal tersebut. Lalu bagaimana cara pencatatannya? Di jurnal finansial dicatat sebagai berikut ini. Karena dia menerima kas, berarti kas di bendahara penerimaan menjadi bertambah sebesar 7 juta rupiah. Lalu sumber penerimaannya dari mana? Di sini disebutkan pembayaran uang muka papan reklame untuk 1 tahun ke depan. Berarti itu adalah pendapatan yang diterima di muka. Jadi pendapatan diterima di mukanya bertambah sebesar 7 juta rupiah. Lalu pencatatan di jurnal pelaksana anggarannya, yaitu perubahan sal. Ini kasnya menjadi bertambah sebesar 7 juta rupiah dan sumbernya yaitu dari pendapatan pajak reklame yang akan dilaporkan di laporan realisasi anggaran sebesar 7 juta rupiah. Pendapatan pajak reklamenya bertambah sebesar 7 juta rupiah. Selanjutnya, bendahara penerimaan SKPD menyetor pajak reklame diterima di muka sebesar 7 juta ke rekening kas daerah. Ini sama seperti dua transaksi sebelumnya, yang ceritanya adalah menyetorkan uang yang dipegang ke bank. Berarti jurnalnya juga akan sama, yaitu rekening kas PPKD bertambah sebesar 7 juta, rekening uang kita di bank bertambah sebesar 7 juta, dan kas di bendahara penerimaan itu berkurang sebesar 7 juta karena 7 juta yang dipegang si bendahara sudah disetorkan ke bank. Lalu jurnal pelaksana anggarannya tidak ada pencatatan karena tidak menambah atau mengurangi jumlah uang kas yang dipunya oleh si daerah. Selanjutnya, tanggal 7 Februari, bendahara mengeluarkan bendahara pengeluaran SKPD menerima SP2D. SP2D adalah surat perintah pencairan dana untuk uang persediaan sebesar Rp1.400.000 sesuai SPP UP. UP di sini adalah uang persediaan, nih singkatan dari UP ini, yang diajukan kepada PA melalui PPK, SKPD, dan SPM, surat SPM UP, yaitu surat perintah membayar uang persediaan yang diajukan oleh PPK SPKD kepada BUD. Ini maksudnya, bahasa gampangnya tuh si SKPD itu dapat perintah untuk mencairkan dana yang diminta dari orang yang mengajukan permohonan uang persediaan. Uang persediaan itu kalau di perusahaan jasa dagang itu seperti uang kas kecil, yaitu sejumlah dana kecil yang dipegang oleh si bendahara untuk keperluan rutin. Nah, di sini si bendahara pengeluaran ini diminta untuk mengeluarkan uang sebesar Rp1.400.000 untuk dijadikan UP atau uang persediaan atau kas kecilnya gitu. Nah, kalau kayak gini jurnal finansialnya bagaimana? Yang pertama, kas di bendahara pengeluaran itu menjadi berkurang. Kenapa menjadi berkurang? Karena menjadi bertambah karena kan tadi ada bendahara yang khusus penerimaan dan ada bendahara yang untuk pengeluaran. Maka di sini karena si bendahara pengeluarannya melakukan sejumlah pengeluaran, maka di sini kas di bendahara pengeluarannya menjadi bertambah, tapi uang yang ada di rekening atau uang yang ada di bank menjadi berkurang sebesar Rp1.400.000. Lalu karena di sini hanya terjadi perpindahan uang dari si bendahara pengeluaran ke si pemegang UP, maka tidak ada pencatatan karena jumlah uangnya tidak berkurang, hanya berpindah tangan dari si bendahara pengeluaran ke bendahara UP. Kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Bendahara pengeluaran SKPD membayar konsumsi makanan dan minuman rapat dengan menggunakan uang persediaan atau tadi yang sudah sempat dijelaskan, yaitu sejenis uang kas kecil sebesar Rp420.000. Cara penjurnalannya, yang pertama di jurnal finansial di sini beban makan dan minuman
bertambah sebesar Rp420.000 dan kas di bendahara pengeluaran menjadi berkurang sebesar Rp420.000. Karena di sini mengeluarkan uang, pasti sudah dicatat juga di jurnal pelaksana anggaran, yaitu dicatatnya sebagai belanja makanan dan minuman sebesar Rp420.000. Lalu perubahan sal ini menjadi berkurang sebesar Rp420.000. Jadi kalau misalnya di jurnal finansial itu dianggap sebagai beban, tapi kalau di jurnal pelaksana anggaran disebut sebagai belanja. Selanjutnya, bendahara pengeluaran SKPD membeli alat tulis kantor sebesar Rp280.000 dengan menggunakan uang persediaan. Polanya kurang lebih sama seperti yang soal sebelumnya. Jadi di jurnal finansialnya beban bahan habis pakai atau beban ATK juga nggak apa-apa, yaitu sebesar Rp280.000 dan kas di bendahara pengeluaran menjadi berkurang sebesar Rp280.000. Lalu di jurnal pelaksana anggaran pun sama, menjadi belanja beban habis pakai atau bahan habis pakai atau ATK sebesar Rp280.000 dan perubahan sal sebesar Rp280.000 di kredit. Nah, nanti kalian akan mendapatkan 5 soal yang berkaitan tentang bagaimana cara pencatatan jurnal finansial dan jurnal pelaksana anggaran, akan ada di postingan setelah video ini. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang laporan keuangan pemerintah. Seperti yang sudah sedikit disinggung di awal, ada beberapa laporan keuangan yang akan dibuat oleh pemerintah. Apa saja? Yaitu yang pertama di sini ada laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran itu apa aja? Isinya akan kita bahas satu persatu. Lalu ada laporan operasional, ada laporan perubahan ekuitas, ada laporan neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran atau LRA berisi untuk membandingkan antara anggaran dan realisasinya. Misalnya nih, kalau di kehidupan sehari-hari kita, kalian itu membuat suatu perencanaan, kira-kira dalam pekan ini dapat uang itu berapa sih? Lalu kalian berencana untuk menggunakan uang itu untuk apa saja? Nah, kadang dari perencanaan itu di kenyataannya nggak sesuai. Nah, itu akan dilihat nih perbandingannya. Misalnya kalian menganggarkan pemasukan minggu ini kalian bakal dapat 100.000 dari orang tua kalian. Kalian berencana dari 100.000 itu 50.000 buat dipakai jajan, 30.000 buat beli keperluan sekolah, 20.000 mau ditabung. Tapi mungkin tiba-tiba terjadi sesuatu yang di luar ekspektasi kalian, sehingga misalnya nggak jadi nabung nih karena kebutuhan sekolahnya ternyata lagi banyak untuk beli perlengkapan, akhirnya nggak nabung. Nah, itu dilihat laporan realisasinya, dibuat laporan perbandingan antara yang dianggarkan dengan realisasinya. Di dalam laporan realisasi anggaran, di sini menyajikan beberapa informasi, ada pendapatan dan belanja, ada transfer, ada surplus atau defisit, yaitu selisih antara pendapatan dan belanja, lalu sisa lebih atau kurang pembiayaan, lalu ada yang berkaitan dengan pembiayaan. Selanjutnya ada laporan operasional. Laporan operasional berisi mengenai informasi seluruh kegiatan operasional yang tercermin dalam pendapatan LO, beban, atau surplus dan defisit operasional. Surplus dan defisit operasional ini berasal dari pendapatan LO dikurang beban LO. Operasional itu apa sih? Operasional itu kalau misalnya di perusahaan jasa dagang tuh misalnya perusahaan dagangnya dia jualan beras. Nah, hasil pendapatan penjualan berasnya atau misalnya beban dari mengangkut beras dan berkaitan dengan kegiatan jual beli beras itu disebut sebagai kegiatan operasional. Nah, dalam pemerintahan juga ada aktivitas-aktivitas operasional bagi si pemerintah. Nah, itu dimasukkan ke dalam laporan operasional. Selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas, yaitu menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ini kurang lebih sebenarnya sama seperti laporan perubahan modal di perusahaan jasa dan dagang. Kalian pertama nih, kalau di laporan perubahan modal di perusahaan jasa dagang kan menyajikan pertama kan modal awalnya berapa, modal akhirnya berapa, laba atau rugi tahun berjalannya berapa. Nah, di sini pun sama nih,
pertama itu disajikan nih ekuitas awal dari si pemerintah, lalu surplus atau defisit laporan operasional periode yang berjalan, lalu koreksi-koreksi itu misalnya ada kesalahan-kesalahan yang sekiranya itu bisa menambah atau mengurangi ekuitas. Lalu nanti akan diperoleh nih ekuitas akhir dari si pemerintah. Selanjutnya ada laporan neraca. Laporan neraca ini menggambarkan posisi keuangan entitas atau lembaga pemerintahnya mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pendapatan LRA dan pendapatan LO. Lalu kalau ini kurang lebih sebenarnya sama seperti laporan neraca pada perusahaan jasa dan dagang. Paling di sini ada tambahannya yaitu pendapatan LRA dan pendapatan LO-nya dicatat juga. Selanjutnya ada laporan arus kas. Laporan arus kas di sini pengertiannya kurang lebih sama seperti di perusahaan jasa dagang ataupun manufaktur. Di sini menyajikan informasi kas, laporan keluar masuknya kas, sehingga nanti bisa diketahui saldonya dia itu berapa dan penerimaan pengeluarannya untuk apa saja. Terus selanjutnya catatan atas laporan keuangan. Ini pun sama seperti di laporan perusahaan jasa ataupun dagang, berisi tentang informasi penjelasan atau daftar terperinci atas analisis atau nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, neraca, LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai. Kalau misalnya kalian penasaran CALK itu bentuknya seperti apa, kalian bisa mencari di internet. Di situ biasanya akan ada banyak sekali contoh CALK dari perusahaan-perusahaan ataupun dari pemerintah. Silahkan bisa dilihat di situ. Misalnya contoh sederhananya nih, si perusahaan itu biasanya menggunakan basis akrual atau basis kas. Yang diakui sebagai basis akrual atau basis kas untuk kegiatan atau transaksi apa saja, itu biasanya ada di CALK gitu. Yaitu tadi adalah materi kita untuk hari ini. Kita sudah membahas mengenai jurnal dan jenis-jenis laporan keuangan pemerintah. Dengan berakhirnya materi tadi, maka berakhir juga materi untuk di bab 2 ini. Silahkan dipelajari dengan baik. Jika ada pertanyaan atau materi yang dirasa kurang jelas, bisa mencari sendiri di internet atau mengungkapkan di kolom komentar. Nanti insya Allah akan Ibu balas. Gitu. Kurang lebihnya dari Ibu mohon maaf. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan aktivitas pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.